Kalau kamu tumbuh di akhir tahun 90-an atau awal 2000-an, besar kemungkinan kamu pernah ngerasain masa-masa di mana MTV masih jadi raja, dan lagu-lagu seperti All the Small Things, I Miss You, atau First Date dari Blink-182 muter terus di TV, radio, sampai CD player. Buat banyak orang, musik Blink bukan cuma sekedar lagu, tapi jadi semacam soundtrack hidup remaja pada waktu itu. Lagu-lagu mereka ngegambarin perasaan yang relatable banget. Cinta yang awkward, rasa patah hati yang gak didramatisir, sampai rasa bingung tentang masa depan yang suka datang tiba-tiba pas umur 20-an. Tapi yang bikin Blink-182 beda, dan bisa nyangkut banget di hati banyak orang, bukan cuma musiknya yang catchy atau liriknya yang jujur. Lebih dari itu, mereka punya sikap yang santai, jenaka, dan ngerasa deket banget sama dunia remaja. Mereka nggak sok dewasa, justru mereka kayak bilang, kita juga lagi nyari jati diri, sama kayak lo. Dan dari situlah koneksi itu lahir. Dari kejujuran, dari ketidaksempurnaan, dan dari keberanian buat ngetawain hidup. Kalau ngomongin Blink-182, kita nggak bakal nemuin solo gitar rumit atau struktur lagu yang ribet. Musik mereka itu basic, power chord, 3 atau 4, beat drum yang repetitif, dan tempo yang ngebut. Tapi justru dari kesederhanaan itulah kekuatan mereka muncul. Lagu-lagu Blink-182 gampang banget nempel di kepala, gak butuh analisis musik mendalam buat bisa nikmatin lagu The Rock Show atau Damn It. Yang kamu butuhin cuma satu, perasaan. Karena di balik riff yang ceria dan melodi yang ringan, mereka selalu nyisipin emosi yang nyata. Tentang cinta pertama yang gak kesampaian, tentang rasa kesendirian di keramaian, tentang jadi dewasa tapi ngerasa belum siap. Contohnya, lagu What's My Age Again, sebuah lagu yang kedengarannya konyol, tapi nyentil banget. Liriknya ngomongin soal orang dewasa yang masih bersikap kayak anak remaja, dan gak mau tunduk sama standar kedewasaan yang dituntut masyarakat. Dan siapa sih yang gak pernah ngerasa kayak gitu? Blink jadi semacam perwakilan buat generasi yang ngerasa kebingungan, frustasi, dan pengen kabur sejenak dari tekanan hidup. Tapi bukannya murung, mereka justru milih buat ngakak, ngecengin diri sendiri, dan bilang, hey, hidup ini absurd, jadi nikmatin aja meski berantakan. Di masa ketika banyak band tampil dengan citra macho, misterius, dan penuh gaya, Blink justru datang dengan energi yang sebaliknya, childish, konyol, vulgar, dan absurd. Mereka nggak takut terlihat bodoh di atas panggung. Mereka sering ngebanyol kayak anak SMP, lempar jokes jorok, sampai pernah tampil bugil total di video musik What's My Age Again. Bukan buat sensasi murahan, tapi karena emang itu mereka. Nggak dibuat-buat, nggak ada pencitraan. Mereka tampil kayak temen tongkrongan yang nyebelin tapi selalu bikin ketawa. Dan justru karena itulah orang-orang jatuh cinta. Blink-182 terasa dekat, manusiawi, dan nyata. Mereka nggak datang dengan aura rockstar yang jauh dari kehidupan kita. Mereka justru kayak bilang, kami juga sama kayak lo, bodoh, nggak sempurna, dan lagi belajar jalanin hidup. Tapi menariknya, di balik semua kekonyolan itu, ada kedalaman emosi yang nggak semua orang sadari. Lagu I Miss You misalnya, jadi momen langka di mana Blink membuka sisi gelap dan melankolis mereka. Suasana lagunya suram, liriknya puitis dan patah, jauh dari image mereka yang suka bercanda. Dan justru karena itu, lagu ini terasa makin kuat. Blink-182 bukan cuma band yang bisa bikin kita ketawa, tapi juga bisa jadi tempat kita berlindung saat ngerasa sendirian. Mereka nunjukin bahwa manusia itu bisa absurd dan emosional di saat yang sama, dan itu nggak masalah. Salah satu faktor terbesar di balik ledakan popularitas Blink-182 adalah mereka ngerti banget kekuatan visual. Di era sebelum YouTube, video musik adalah segalanya. Dan MTV adalah panggung utama. Blink gak cuma jago bikin lagu catchy, tapi juga cerdas memanfaatkan layar kaca buat tinggalin kesan. Video musik mereka selalu nyentrik, absurd, dan susah dilupain. Ambil contoh, All the Small Things. Mereka dengan sengaja ngeledek kayak boyband yang lagi booming pada waktu itu, kayak Backstreet Boys dan NCNC. Tapi justru karena parodi itu dibawain dengan cara yang lucu, santai, dan gak maksa, video itu jadi ikonik banget. Bukan cuma lucu, tapi juga jadi sindiran cerdas tentang tren musik pop saat itu. Dan di era kejayaan MTV, hal kayak gitu bisa bikin band jadi superstar. Blink-182 tahu bagaimana cara ngejual image tanpa harus kehilangan identitas. Mereka nunjukin kalau punk rock juga bisa fun, bisa masuk ke arus utama tanpa harus kehilangan sikap. Bahkan buat orang-orang yang belum tentu ngerti atau dengerin punk, video-video Blink tetap menghibur dan gampang disukai. Mereka berhasil
menjembatani dunia alternatif dengan dunia pop lewat visual yang segar, kocak, dan jujur. Dan itu bikin mereka beda dari band-band lain di masanya. Yang bikin Blink-182 nggak tergantikan bukan cuma musiknya. Yang bikin Blink-182 nggak tergantikan bukan cuma musiknya, tapi juga chemistry tiga personil utamanya, Mark Hoppus, Tom DeLonge, dan Travis Barker. Masing-masing punya karakter yang unik dan saling melengkapi. Mark adalah sosok yang energik dan jenaka. Dia bisa ngelempar humor receh di tengah lagu galau tanpa kehilangan karisma. Tom hadir dengan kepribadian yang absurd, kadang nyeleneh, dan suara nasalnya yang khas. Itu jadi ciri tersendiri dalam hampir semua lagu Blink. Lalu ada Travis, drummer super teknikal yang diam-diam jadi otak musikal di balik banyak aransemen Blink. Dan yang berhasil bikin banyak orang ngelirik punk rock lebih serius gara-gara gaya main drumnya yang eksploratif dan presisi. Tapi yang paling kerasa adalah hubungan mereka bertiga, bukan cuma sebagai bandmate, tapi kayak sahabat yang udah kenal luar dalam. Chemistry itu kerasa banget di panggung, di interview, bahkan di vlog-vlog atau dokumenter mereka. Nggak ada yang dibuat-buat, mereka bercanda satu sama lain, saling roasting, tapi juga saling dukung. Dan mungkin itu kenapa banyak fans ngerasa terhubung. Blink bukan cuma sekedar band yang manggung bareng. Mereka kayak perwakilan dari pertemanan kita sendiri. Ada yang lucu, ada yang aneh, ada yang jago banget. Dan ketika Tom sempat cabut dari band beberapa kali, banyak fans yang bilang, ini rasanya bukan Blink-182 kalau nggak ada mereka bertiga. Karena ternyata yang bikin Blink istimewa bukan cuma musiknya, tapi juga hubungan di antara mereka bertiga yang begitu organik dan tulus. Blink-182 punya keahlian khusus dalam bikin lirik yang terdengar simple, kadang konyol, tapi sebenarnya ngena banget buat anak muda. Tapi justru penting dalam fase tumbuh dewasa, kayak jatuh cinta diam-diam, konflik kecil sama orang tua, rasa kesepian. Lirik-lirik mereka seringkali terasa kayak isi kepala kita sendiri, yang akhirnya diucapin dengan jujur. Mereka bisa bikin yang labil jadi terasa valid, dan yang chaos jadi terasa wajar. Dan bukan cuma soal cinta-cintaan atau lucu-lucuan, Blink juga berani masuk ke ranah yang lebih gelap, lebih personal. Contohnya lagu Adam Song, sebuah lagu yang ngebahas soal depresi, kesepian, dan bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Di saat mayoritas lagu pop punk fokus ke hal-hal yang fun dan rebel, Blink justru nunjukin sisi rapuh yang jarang dibicarakan. Lirik seperti I Never Talk, I Die Alone, itu bukan cuma kalimat, tapi jeritan hati yang diam-diam banyak orang rasakan. Dan keberanian mereka buat nulis hal-hal kayak gitu bikin lagu-lagu Blink terasa lebih manusiawi. Mungkin itulah kenapa musik mereka bertahan sampai sekarang, karena mereka ngomongin keresahan yang nyata dan bahasa yang bisa dimengerti siapa saja. Sebelum Blink-182 muncul, punk rock lebih dikenal sebagai genre yang penuh kemarahan, kasar, dan terkesan eksklusif. Musiknya keras, liriknya sinis, dan sikapnya anti segalanya, terutama anti arus utama. Tapi Blink datang dengan pendekatan baru yang nge-refresh semuanya. Mereka tetap bawa semangat pemberontakan, tapi dengan cara yang lebih fun, penuh humor, dan gak menutup diri dari dunia luar. Mereka ngenalin pop punk ke generasi baru dengan suara yang lebih ceria, lirik yang relatable, dan image yang bisa didekati. Hasilnya, punk gak lagi eksklusif buat anak skena underground, tapi jadi bagian dari budaya pop global. Dan efeknya luar biasa. Kehadiran Blink-182 ngebuka jalan buat gelombang band-band baru yang akhirnya mendominasi era 2000-an, seperti Sum 41, God Charlotte, sampai Simple Plan, sampai Fall Out Boy. Bahkan artis yang datang dari luar skena punk kayak Machine Gun Kelly ngakuin pengaruh Blink dalam musik mereka. Bisa dibilang Blink adalah pionir dari pop punk modern. Mereka ngegabungin edgy-nya punk dengan energi pop yang catchy dan menjual. Yang lebih gila lagi, setelah puluhan tahun, meski sempat vakum dan ganti personil, mereka tetap relevan. Tuh reuni mereka langsung sold out tiket ludes dalam hitungan menit. Itu bukan cuma nostalgia, tapi bukti kalau Blink-182 udah jadi bagian penting dari hidup banyak orang. Mereka bukan cuma band, mereka adalah ikon dari generasi yang tumbuh bareng musik mereka. Jadi, kenapa Blink-182 bisa begitu dicintai sampai hari ini? Karena mereka bukan cuma nulis lagu, mereka nyuarain keresahan, kebodohan, kebahagiaan, dan kekacauan yang kita semua rasain di masa muda. Musik mereka memang sederhana, chordnya gampang, nadanya catchy,
Tapi justru disitulah kekuatannya. Nggak ribet, nggak presensius, tapi jujur. Dan kadang kejujuran yang polos itu lebih nyentuh daripada lirik yang dibuat terlalu puitis. Blink berhasil ngerangkum satu fase hidup yang campur aduk, antara ingin bebas dan takut jadi dewasa, antara jatuh cinta dan ditolak, antara jatuh cinta dan takut ditolak, antara ingin ketawa tapi juga pengen nangis. Mereka jadi simbol buat generasi yang ngerasa nggak cocok di mana-mana, tapi nemu rumah di musik. Nggak heran kalau sampai sekarang lagu-lagu mereka masih sering diputar ulang. Bukan cuma karena nostalgia, tapi karena maknanya masih relevan. Dan yang paling penting, Blink ngajarin kita satu hal, sederhana tapi penting. Bahwa kita boleh jadi dewasa, tapi nggak harus ninggalin sisi kekanak-kanakan kita. Kita boleh tetap konyol, tetap labil, tetap jujur sama diri sendiri. Karena kadang, jadi dewasa itu bukan soal berubah jadi serius, tapi soal berdamai dengan siapa diri kita sebenarnya. Dan buat banyak orang, Blink-182 itu bukan sekedar band. Mereka adalah bagian dari cerita hidup yang gak akan pernah hilang.